Selamat sore Ibu Bapak teman-teman sekalian, saya Asvin. Senang sekali bisa membagikan perasaan bersama ketika melihat film itu. Banyak hal yang lebih parah dari Indonesia, tapi ada satu hal yang sangat mirip buat saya di Indonesia. Kita akan lihat nanti. Oke, ini ada satu gambar dan ada beberapa gambar lagi, tidak terlalu banyak. Tapi saya ingin mengawali dengan mengingat bersama teman-teman semua, kita ada di waktu seperti apa sekarang. Kita berada pada 25 tahun reformasi, kita berada pada 25 tahun Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, dan kita berada pada tahun 24 tahun Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dan apa yang kita dapatkan setelah itu, ini salah satunya. Ini yang kita dapatkan lagi yang lain. Ini juga, ya, betapa tidak setaranya orang yang sudah menunduk masih dipukul. Ya, saya ingin tanya juga, siapa teman-teman, ibu bapak yang pernah mengalami, pernah ikut aksi? Boleh tolong angkat tangan? Ya, terima kasih. Yang pernah ditangkap? Tadi sudah ada selain Ananda. Oke, ada. Yang pernah dipukuli? Ya, kalau tidak merasa aman tidak perlu menyampaikan juga. Tetapi tiba-tiba setelah 25 tahun Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, aksi kembali menjadi hal yang berbahaya. Saya dulu tidak menyadari kenapa ya ada Undang-Undang 998, ya Undang-Undang 998 adalah kemerdekaan menyampaikan pendapat, titik. Tapi kemudian saya menyadari undang-undang ini adalah undang-undang yang pertama kali dibuat setelah Soeharto tumbang, setelah Orde Baru diganti dengan orde yang lain. Kenapa begitu? Akhirnya saya menyadari ini adalah simbol yang sangat kuat, simbolisasi yang sangat kuat bahwa hal yang paling dirasakan oleh semua orang ketika Orde Baru adalah kemerdekaan menyampaikan pendapat yang tidak ada. Saya ingat orang-orang yang aksi pada saat itu dipukul, itu masih bagus, dikriminalisasi, itu masih bagus, tapi ada juga yang diculik, itu masih lumayan, tapi ada yang diculik dan tidak pernah kembali alias dihilangkan. Dan bukankah itu yang kita saksikan saat ini ya? Yang belum terjadi adalah hilang setelah diculik. Diculiknya terjadi juga. Dan tidak hanya persoalan ini, tadi yang kita tonton di Filipina itu terjadi, ada serangan-serangan di media sosial. Mbak Evi dan teman-teman Aji dan semua orang yang menyampaikan berita dikatakan tidak benar. Saya waktu di YLBHI pernah menyampaikan juga bersama-sama teman-teman mengumpulkan laporan 6.000-an orang ditangkap mengalami kekerasan, dan saat itu banyak orang-orang yang berada di kampus, guru besar atau orang-orang yang sebelumnya di pemerintahan sebelumnya bergerak bersama mengatakan, apakah itu benar, Vin? Masa sebanyak itu? Dan yang mengerikan juga ketika ada data kematian yang lebih dari 50-an orang, dan orang-orang bertanya lagi, benar tidak? Karena aksi orang bisa mati sebanyak itu. Saya bilang data sebagian besar di Papua, dan jawabannya lebih mengerikan. Oh, pantes. Saya waktu itu tidak bisa berkata-kata bukan karena saya tidak punya argumen. Saking terkejutnya, oh berarti kalau Papua sudah biasa ada orang mati. Gitu. Tapi yang lebih mengerikan memang ketidakpercayaan akan data persis seperti yang kita saksikan di Filipina. Dan yang terakhir, kita tahu bahwa Fathia dan Haris sedang menjalani masa penuntutan dan selangkah lagi menuju pengadilan. Ini bukan soal Fathia dan Haris pastinya, ini bukan soal 1-2 orang ditangkap atau dikriminalkan, tapi ini adalah persoalan kebebasan berpendapat. Nah, apakah hal ini hal yang baru? Ya, hal apa itu ditangkap, dipukulin, dikatakan ditunggangi, pasti itu bukan hal yang baru sama sekali. Ini ya.
Ini berita tahun 91 dan tahun 89 yang mengatakan aksi mahasiswa jangan sampai ditunggangi. Ini Menko Polkam dan Kodam Jaya sedang melacak penunggang unjuk rasa. Tahun berapa ini? Bukankah narasinya sama? Cuma aktornya menjadi meluas. Polisi menyebut aksi mahasiswa ditunggangi, Menkumham menduga aksi mahasiswa ditunggangi, dan Menristek menyebut sebagian aksi mahasiswa ditunggangi kepentingan lain. Apa bedanya menjadi orang yang berdemonstrasi tahun 2000-an ini, 2019, 2020, 2021, 2022 dengan yang melakukan aksi di tahun 89 dan 91? Nyaris tidak ada bedanya. Jokowi sekarang pemerintahan Jokowi menjadikan aksi kembali menjadi hal yang terlarang. Teman-teman yang aksinya di Jakarta sudah tahu sejak lama depan istana tidak bisa ditempati demonstran. Kita hanya bisa berada di patung kuda, mungkin hanya aksi 1 Mei 1 tahun atau 2 tahun selama masa pemerintahan Pak Jokowi buruh bisa melakukan aksi di depan istana. Ini sangat ironis karena Pak Jokowi menjadi presiden dimulai dengan belusukan agar mendekatkan diri ke orang miskin. Ketika dia berkuasa, dia menghalangi orang miskin mendekati istananya. Dan yang mengerikan, aturan itu tidak tertulis. Aturan itu tidak muncul dari tanda tangan presiden. Sehingga presiden bisa mengatakan tadi, yang paling tinggi bukan Presiden Jokowi. Yang paling tinggi adalah Luhut. Yang nomor 2 tertinggi pimpinan partai politik Megawati, yang lain dan lain-lain. Saya tidak mengatakan mereka tidak bertanggung jawab atas kondisi ini. Tetapi kemudian masyarakat dan kita semua sulit untuk mengkonsolidasikan sesuatu karena tidak tahu ini presiden beneran jahat gak sih? Iya kan? Itu yang terjadi. Atau dia sebetulnya tidak capable, atau dia sebetulnya dibodohi pengikutnya, atau dia dibodohi ketua partai, atau dia ditekan ketua partai politik. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa pemuda tahun 2019, 2020, 2021 mengalami peristiwa yang sama dengan pemuda tahun 1989, tahun 91 dan seterusnya? Saya mau menghadirkan siklus otoritarian. Pada suatu hari saya berpikir, kenapa bisa demikian cepat ya? Dan seperti kata banyak orang, dan seperti juga di Filipina, presiden kita berkuasa melakukan hal-hal kejam kepada rakyatnya, bukan atas kudeta, tapi atas peristiwa yang sah pemilihan umum. Dan kita semua artinya pemilihlah yang menghadirkan pemerintahan seperti itu. Jadi kalau kita beranjak dari pemerintahan yang tidak otoriter ke otoriter, maka yang pertama dilakukan adalah menciptakan musuh bersama. Musuh bersama itu pada tahun 2019 adalah anarko. Musuh bersama itu pada tahun 2017 adalah orang-orang yang ingin mengganti dasar negara. Kita ingat ada Perpu Ormas. Waktu itu orang-orang sebagian besar setuju, sebagian kecilnya tidak setuju, dan orang-orang yang setuju heran. Hai Aswin, kenapa kamu bisa tidak setuju dengan Perpu Ormas? Jadi bukan saya yang bingung atas mereka, mereka yang bingung atas saya. Jadi begitu terbaliknya logika kita. Nah, pada zaman Orde Baru, musuh bersama ini macam-macam. Orang-orang yang menggunakan tato dan juga persis seperti Filipina, waktu itu kita kenal namanya Petrus, penembak misterius. Dan kemudian setelah penciptaan musuh bersama, maka akan ada penciptaan suasana genting. Suasana genting bukanlah situasi sesungguhnya, tapi diciptakan. Kita ingat ada kolor hijau pada masa pemerintahan Orde Baru ya, dan kita ingat waktu itu pada masa pemerintahan Pak Jokowi ada orang yang mengaku pimpinan anarko dengan piloks di tubuhnya dengan huruf A seperti merek sebuah tempat belanja. Untung saja orang yang melakukan setting ini kurang banyak baca, sehingga dia melakukan kesalahan yang paling fatal, yaitu anarko punya ketua. Coba kalau lebih pinter ya, kan lebih berbahaya.
Kalau penciptaan suasana genting tidak cukup, maka akan dibuat situasi genting. Pada zaman Soeharto ada bom meletus, ada kerusuhan, ada huru-hara. Tetapi pada masa kini penciptaannya adalah demonstrasi yang anarkis, ya, dikatakan anarkis dan lain-lain. Nah, karena situasi genting, wajar dong kalau pemerintah melakukan pengurangan kebebasan sipil. Masa lagi banyak kejahatan Anda mau melakukan demonstrasi? Gitu kan argumennya. Dan pengurangan kebebasan sipil adalah sebetulnya satu langkah menuju otoriter. Karena otoriter atau pemerintahan yang otoriter yang sangat abstrak di kepala saya sesungguhnya adalah kondisi darurat. Ini adalah kata yang disenangi Soeharto. Soeharto sering menyebut kita berada dalam keadaan bahaya. Kita tidak pernah tahu bahayanya apa, kapan mulainya, kapan berakhirnya, seluruhnya bahaya. Karena itu di akhir-akhir pemerintahannya atau di awal-awal mau menuju reformasi muncul RUU penanggulangan keadaan bahaya. Artinya keadaan bahaya atau otoriter ini mau diperkenalkan lagi, tetapi untung berhasil ditolak oleh masyarakat pada saat itu. Kondisi darurat ini sudah pernah terlontar dari mulut Pak Jokowi ketika awal-awal pandemi, yang sebetulnya itu adalah rapat terbatas yang disiarkan secara luas dan mengatakan kita akan melakukan penanganan dengan melakukan kondisi darurat dan Indonesia akan berada pada darurat sipil. Ya, darurat sipil itu mengerikan. Kalau darurat sipil terjadi, maka yang dikhawatirkan Mbak Evi bisa terjadi. Ini bukan lagi ruang privat, bisa ada polisi datang, bukan hanya di sini, bahkan ke rumah kita semua, kemudian mengambil, mengacak-ngacak surat dan lain-lainnya tanpa perlu penetapan pengadilan. Nah, saya ingin kembali ke penyempitan demokrasi. Apa sih pentingnya kita membicarakan ini? Mungkin Ibu dan Bapak, teman-teman, tadi kan tidak semuanya mengangkat tangan ketika saya tanya apakah sudah siapa yang pernah melakukan demonstrasi. Mungkin semuanya pernah, tapi segan untuk mengangkat tangan bisa juga, atau yang alasan-alasan keamanan. Tetapi saya ingin mengulik lagi, mengapa ini penting? Mengapa kita penting membicarakan orang yang dipukul pada saat demonstrasi, padahal kita nggak pernah ikut demonstrasi. Bahkan memikirkannya saja tidak pernah, capek, atau itu tidak terlalu penting, itu bukan urusan saya. Ketika ada masalah buruh, saya bukan buruh, jadi saya tidak perlu ikut aksi, begitu ya. Jadi saya sebetulnya hanya ingin menggemakan apa yang ada di pikiran teman-teman semua yang saya yakin sudah mengetahui ini, bahwa kebebasan sipil sangat penting karena dia adalah pintu gerbang bagi hak lainnya. Kalau mulut kita ditutup, ekspresi kita diringkus, maka ketika tanah kita diambil, ada obat yang menyebabkan gagal ginjal, ada masalah BPJS, kita tidak bisa menyuarakannya, dan akhirnya hak-hak kita yang lain akan terlanggar. Alasan yang kedua, kekejian-kekejian terhadap demonstran ini sebetulnya memiliki maksud untuk menghentikan protes mereka. Saya ambil satu contoh pada tahun 2019 yang dihadang oleh para demonstran adalah pelemahan pemberantasan korupsi dan menahan adanya sebuah undang-undang yang sangat bermasalah, yaitu KUHP. Dan 2 tahun lebih lagi kita akan menghadapi KUHP. Memang kita bisa seakan-akan merayakan bahwa undang-undang ITE-nya tidak ada lagi, udah dihapus dengan beberapa pasal di KUHP. Tapi jangan lupa, undang-undang KUHP mengatakan seluruh tindak pidana di dalam KUHP juga memiliki makna digital. Jadi ada yang dihapus tapi ada yang diperluas. Alasan yang ketiga, pada akhirnya karena alasan-alasan demonstrasi itu negara kita tidak memiliki kontrol yang cukup, kita sekarang berada dalam indeks persepsi korupsi yang paling rendah. Bahkan sebagian ahli mengatakan negara Indonesia sudah berada dalam tawanan koruptor. Kita sudah ditawan oleh korupsi, sehingga koruptor bisa membuat aturan sehingga yang tadinya salah menjadi tidak salah, yang korup menjadi tidak korup. Dan inilah yang mengerikan dari pelanggaran kebebasan sipil, dari menyempitnya ruang-ruang sipil atau juga pelanggaran hak-hak lainnya,
karena pelanggaran hak yang satu akan menimbulkan pelanggaran terhadap hak yang lain. Awalnya kita punya hak seluas ini, kemudian menyempit, dan yang saya khawatirkan pada satu titik kita tidak punya ruangnya lagi, dan kita baru sadar bahwa kita tidak punya hak, kita tidak punya ruang lagi. Mungkin kita masih punya hak, tapi hak itu sangat tergantung dari seberapa besar ruang ini untuk mempertahankan hak tersebut. Sungguh situasi yang sulit. Saya ingin minta maaf kepada ibu bapak dan teman-teman sekalian untuk menambah kesulitan kehidupan sehari-hari, atau untuk mereka yang pernah mengalami situasi tidak menyenangkan seperti yang dialami Ananda Badudu atau teman-teman tadi yang mengangkat tangan. Tapi saya ingat ada beberapa kata-kata dan saya ingin mengulangi kata-kata itu